Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran matematika jarak jauh. Masih tentang refleksi atau pencerminan. Kali ini yang akan kita bahas adalah pencerminan pada sumbu X, sumbu Y, garis X sama dengan Y, titik asal atau 0,0, kemudian garis yang sejajar dengan sumbu X dan yang sejajar dengan sumbu Y. Ada 6 buah pencerminan atau 6 jenis pencerminan. Silahkan kalian perhatikan penjelasan berikut ini. Apakah kalian sudah siap? Silahkan buka buku paket, buku catatan, serta alat tulisnya ya. Menentukan koordinat hasil pencerminan terhadap sumbu X. Ini artinya yang menjadi cermin adalah sumbu X. Pertama, kita tentukan sebuah titik, misalkan diketahuinya titik A, ini koordinatnya adalah 2,3. Ya. Nah, titik A akan kita cerminkan ke sumbu X. Bagaimana caranya? Nah, gunakan sifat pencerminan, yaitu jarak dari titik A ke cermin dengan dari cermin ke bayangan itu jaraknya sama. Berarti kita buat garis yang tegak lurus dari titik A terhadap sumbu X. Ya. Nah, garis yang hijau ini adalah jarak ya. Garis yang tegak lurus terhadap sumbu X. Nah, ini tegak lurus. Nah, kalau kalian membuatnya ini tidak perlu panjang seperti ini juga tidak apa-apa. Ya. Nah, kemudian kita hitung jarak dari A ke sumbu X. Di sini ada 3 kotak. Kalau misalkan di sini adalah titik B, ya, maka jarak dari A ke B itu ada jaraknya adalah 3 ya. Ada 3. Anggap ini satuannya ada berarti 3 satuan dari A ke B. Nah, karena itu kamu dari B ke A aksen, bayangan itu berarti kan A aksen. Nah, hitung jaraknya juga harus 3. 1, 2, 3. Maka disinilah letak A aksen atau bayangan dari titik A. Ya, koordinatnya ini adalah 2, -3. Kita lihat di sini B ke A aksen itu panjangnya adalah 3 satuan. Gitu ya. Kita lihat koordinat A adalah 2,3 bendanya. Bayangan dari titik A adalah A aksen yaitu 2,-3. X-nya 2, Y-nya asalnya 3, dia menjadi -3. Coba kita perhatikan. Sekarang A-nya, titik A-nya akan Ibu pindahkan posisinya misalkan ke sini. Nah, bendanya atau titiknya koordinatnya menjadi 1,2. Maka bayangannya A aksen dia menjadi 1,-2. Yang tetap apa? X-nya. Gitu kan? Yang berubah adalah 2 menjadi -2, Y-nya. Y menjadi -Y atau lawannya. Bagaimana kalau titiknya jangan di sini? Boleh, titiknya mau ke sini. Nah, ya. A adalah -2,2. Lihat, X-nya tetap -2, 2, -2, sedangkan Y-nya yang asalnya 2 dia menjadi -2. Kita ubah posisinya ya. Nah, misalkan di sini. Ini A, titiknya ini bayangannya yang A aksen. A sekarang titiknya adalah -1, -2. Maka bayangannya dia adalah 1,-1,2. Lihat. X-nya -1, X-nya -1, Y-nya yang semua -2 dia menjadi 2. Tuh. Jelas ya? Jadi yang berubah itu adalah Y-nya, dia menjadi lawannya. Nah, sehingga menentukan koordinat hasil pencerminan terhadap sumbu X jika diketahui koordinatnya, misalkan koordinatnya adalah X, Y, cerminkan terhadap sumbu X, maka hasilnya adalah menjadi X, -Y. Jadi kalau X, ini X artinya X-nya tetap. Yang berubah adalah Y menjadi -Y. Kalau Y-nya positif, dia jadi negatif.
Kalau Y-nya negatif, maka pencerminannya hasilnya menjadi positif. Contohnya ini. Negatif 3,4. Cerminkan terhadap sumbu X, maka hasilnya dia menjadi ya negatif 3, negatif 4. Berikutnya, kalau titiknya 0, negatif 8, maka dia hasilnya menjadi 0,8 ya. Jadi X-nya tetap, yang berubah adalah Y. Berikutnya adalah menentukan koordinat hasil pencerminan terhadap sumbu Y. Jadi cerminnya sekarang sebagai cermin adalah sumbu Y. Nah, misalkan ada sebuah titik A, ini koordinatnya adalah 4,3. Akan dicerminkan terhadap sumbu Y. Maka pertama, seperti tadi, tentukan jarak dari A ke cermin. Kita buat ini, kemudian pastikan di sini harus tegak lurus ya. Nah, antara jarak garis tegak ini dengan sumbu Y itu harus tegak lurus. Kemudian hitung jaraknya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 kotak. Maka dari cermin ke bayangannya pun harus 4 kotak. 1, 2, 3, 4. Nah, inilah letak titik A aksen sebagai bayangan dari A. Ya, ini koordinatnya adalah negatif 4,3. Ya. Nah, coba kalau dari sini kamu bisa lihat ya. Kalau ini X-nya 4, maka X-nya bayangannya adalah negatif 4. Y-nya 3, maka bayangannya Y-nya menjadi tetap 3. Apakah betul? X-nya yang berubah menjadi lawannya dan Y-nya tetap. Kita lihat. Coba A-nya kita ganti. Ada di sini sekarang. Nah, lihat. 2, X-nya 2, X-nya menjadi negatif 2. Y-nya 2, Y bayangan menjadi tetap 2. Coba kita ganti lagi. Sekarang ambil yang di bawah. Nah, X-nya 3. Di bayangan X-nya negatif 3 lawannya. Y-nya di bendanya titik ada negatif 1 dan bayangnya negatif 1. Jadi betul ya. Yang berubah adalah X-nya menjadi lawan, Y-nya adalah tetap. Sehingga kita bisa menentukan koordinat hasil pencerminan terhadap sumbu Y. Kita bisa membuat rumusnya menjadi X, Y. Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, dia menjadi negatif X, Y. Kita ambil contoh. Jika titik negatif 2,9, kalau dicerminkan menjadi apa? X-nya yang berlawanan ya. Dia menjadi, kalau negatif 2 maka menjadi 2. Y-nya tetap 9. Maka dia menjadi 2,9. Coba yang berikutnya satu lagi, 7, negatif 4. Dia akan menjadi negatif 7, negatif 4. Mudah bukan? Berikutnya kita akan mencerminkan sebuah titik terhadap titik asal 0,0. Ini adalah titik asal 0,0 ini ya. Kita tentukan sebuah titik, akan titik A. Sini koordinatnya. Dulu yang dekatkan ya, misalkan, nah inilah ya. Nah di sini titik A adalah 3,2, maka dicerminkan terhadap titik asal O. Ini adalah titik asalnya O, koordinatnya adalah 0,0 ya. Titik asal itu caranya gimana? Tarik garis dari titik A ke O, tarik garis yang putus-putus ini. Nah, kemudian hitung jarak dari A ke O harus sama dengan dari O ke A aksen. Caranya gimana? Ini hitung berapa jarak dari sini? Dari sini ke sini. Nah, menghitung jarak ini kan tidak pas, susah. Karena kita menggunakan kantor petak itu lebih mudah. Dari A ke O, kita lihat turun dulu berapa? 2, ke kiri 3 kotak. Nah, ikutin sekarang dari O. 2, ke kiri 3. Maka ini adalah titik bayangan dari A atau A aksen. Koordinatnya adalah negatif 3, negatif 2. Kita lihat X-nya saya 3, dia menjadi negatif 3. Y-nya saya 2, dia menjadi cerminnya dia menjadi negatif 2. Berarti menjadi lawannya ya. Apakah betul berlaku untuk semuanya? Kita lihat. A-nya akan Ibu ganti di sini.
4,1 dia menjadi negatif 4, negatif 1. Betul ya? Dia lawannya 4, negatif 4, 1 menjadi negatif 1. Coba kita rubah ke sini. Nah, ini adalah negatif 2,1, maka bayangannya dia menjadi 2, negatif 1. Nah, betul. Jadi kalau ada titik dengan koordinat x, y dicerminkan terhadap sumbu atau titik asal 0,0, maka dia menjadi negatif x, negatif y. Lawan dari x dan lawan dari y. Kita ambil contoh. Negatif 9,8 dicerminkan terhadap titik asal, maka menjadi negatif 9 lawannya adalah 9. 8 lawannya adalah negatif 8. Maka bayangannya adalah 9, negatif 8. Nah, selanjutnya 7, negatif 6, maka hasil bayangannya dia menjadi negatif 7, negatif 6. Nah, selanjutnya sekarang bagaimana cara menentukan koordinat hasil pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Biasa kita tentukan dulu sebuah titik, misalkan ini adalah titik A, koordinatnya 4, negatif 2. Akan kita cerminkan ke garis Y sama dengan X. Yang mana garis Y sama dengan X? Garis yang memiliki titik 0,0 dan 1,1, 2,2 gitu ya. Garisnya seperti ini. Nah, ini adalah garis Y sama dengan X yang kita milih. Kita akan cerminkan A terhadap garis Y sama dengan X. Ini garis ini kalau ditarik tidak selalu harus lewat 0,0 ini ya, tapi ini harus tarik garis dari A melalui memotong garis Y sama dengan X dan harus tegak lurus. Lihat, kita buat garisnya ini yang hijau. Nah, di sini harus tegak lurus. Ya, di sini harus 90 derajat. Kemudian kita hitung jarak dari A ke titik potong ini. Ini berapa? Misalkan diagonalnya 1, 2, 3. Maka dari titik potong ini cari bayangannya jaraknya 3 diagonal. 1, 2, 3. Nah, inilah titik A aksen atau bayangan dari A. Ya, koordinatnya adalah negatif 2,4. Kita lihat X-nya 4, Y-nya -2. Di bayangan X-nya menjadi negatif 2, Y-nya menjadi 4. Ditukar ya tempatnya. X-nya 4, dia menjadi di sini Y. Asalnya negatif 2 itu adalah Y, dia menjadi X. Apakah betul seperti itu terus untuk semua titik? Kita lihat contoh yang lain. Coba pindahkan ke sini. A-nya 5,2. Nah, ini A aksen dia menjadi 2,5. Nah, 5,2, 2,5. Itu ya. Berpindah tempat. X dengan Y-nya berpindah tempat. Kita pindahkan. A-nya di atas, bagian atas. Nah, misalkan mana? Ah, mau di sini. Nah, ini A, ini yang A aksen. A-nya yang ini ya. Negatif 3,1. Ini negatif 3,1. Maka A aksen dia menjadi negatif 1, negatif 3. Ini negatif 1, negatif 3. Ini bertukar tempat. Jadi kalau ada titik dengan koordinat X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya menjadi Y, X. Ambil contoh titik 3, negatif 7 cerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka dia menjadi negatif 7,3. Selanjutnya, kalau ada titik negatif 8, negatif 1 cerminkan ke sumbu garis Y sama dengan X, maka dia menjadi negatif 1, negatif 8. Ya, selanjutnya pencerminan terhadap garis yang sejajar sumbu X. Garis yang sejajar sumbu X itu maksudnya ke sini nih. Nah, garis sejajar dengan sumbu X. Dia adalah garis Y sama dengan ya. Kalau memotong titik di sumbu Y itu 3, maka dia adalah garis Y sama dengan 3 ya. Nah, kita misalkan ambil sebuah titik, misalkan ini adalah titiknya, koordinatnya itu adalah 4,
3. Kita akan cerminkan ke garis Y sama dengan 1. Nah, seperti ini adalah garis yang sejajar dengan sumbu X. Nah, karena di sini Y sama dengan 1, berarti garisnya akan memotong sumbu Y di titik 1. Tuh ya, Y sama dengan 1. Nah, bagaimana cara menentukan gambarnya atau bayangannya A aksen? Kita seperti biasa dari titik A ini tarik sebuah garis yang tegak lurus terhadap garis Y sama dengan X. Ya, nah, garis hijau ini adalah garis yang tegak lurus terhadap cerminnya, yaitu cerminnya adalah Y sama dengan X. Kemudian hitung jaraknya. Ini jaraknya adalah 2. Maka ke bawah juga 2, 1, 2. Maka ini adalah titik A aksen atau bayangan dari A. Koordinatnya adalah 4,-1. Ya, yang tetap apa? Yang tetap adalah X. Yang berubah adalah Y. Kita lihat dulu ya. Sekarang A-nya kita ibu ganti. Nah, di sini A-nya. A-nya adalah 6,4. Maka dia bayangannya menjadi 6 ya, 6,-2. Ya, yang rubah adalah Y-nya ya. Coba A-nya yang di bawah sekarang. Nah, ibu balik. A-nya yang 1,-2. A aksennya adalah 1,4. Ya, jadi X-nya yang berubah. Nah, bagaimana cara menentukan nilai Y-nya? Jadi kalau ada X, Y dicerminkan terhadap sumbu yang sejajar dengan X, di sini adalah Y sama dengan 1, maka dia menjadi X sama dengan 2H min Y. H itu apa? H itu cerminnya. H itu ini nih, yang 1. Gitu ya. Maka di sini 2 kali 1 dikurangi Y. Gitu ya. Nah, misalkan ambil contoh, ini ada titik 6,-4. Berapa sih bayangannya, koordinat bayangannya kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 1? Berarti H-nya adalah 1. X-nya tetap, gitu kan? X-nya tetap 6 berarti, 2H. Berarti 2 dikali H-nya adalah 1. Ini ya. Dikurangi Y. Y-nya di sini adalah -4 dikurang Y dikurang -4. Berarti hasilnya adalah 6,2 kali 1 2 dikurangi kurang negatif kali negatif dia jadi positif ya. Jadi 2 ditambah 4 yaitu 6. Maka di sini bayangan dari 6,-4 adalah 6,6. Kita buktikan. Kita lihat A-nya, ini A-nya yang di bawah ya. A-nya itu adalah 6,-4. 6,-4 di bawah. Nah, ini ya. 6,-4 ini titiknya yang A yang di bawah nih. Kemudian maka bayangannya mana? Nah, ini bayangannya. Berapa ini? 6,6. Tuh ya. Isinya ada 6,6. Nah, betul kan? Tuh ya. Jadi rumusnya adalah X,2H kurangi Y. Apakah H itu selalu 1? Tidak. H itu boleh berubah-ubah ya. Hanya sesuaikan saja dengan cerminnya gitu ya. Nah, misalkan ini bukan Y sama dengan 1, misal Y sama dengan 2. Nah, ini adalah Y sama dengan 2. Di sini potongnya 2 ya. Maka misalkan A-nya, ini A-nya ibu ke ataskan dulu. Nah, A-nya adalah 6,4. Maka A aksen menjadi 6,0. Gitu ya. Tuh, yang tetap adalah X, yang berubah adalah Y. Y-nya berubah. Nah, sekarang ambil contoh yang lain. Titik -7,3 akan dicerminkan ke garis Y sama dengan -2. Oh, Y sama dengan -2. Maka hasilnya 7X, ini dari 7, 2 kali H, hanya -2, dikurangi 3, Y-nya kan 3. Maka hasilnya menjadi -7, 2 kali -2, -4, dikurangi 3, -7. Kita cek apakah betul. Kita lihat ini Y-nya harus
sama dengan negatif 2. Kita rubah dulu, Y sama dengan negatif 2. Satu. Nah, ini adalah negatif 2. Ya. Titik A-nya negatif 7,3. Negatif 7 itu di sini. Negatif 7,3. Nah, ini adalah negatif 7,3. Mana sih bayangannya? Bayangannya adalah negatif 7, negatif 7. Oh, ada di bawah. Apakah betul? Kita lihat. Cek mana bayangannya. Nah, ini adalah A aksen. Negatif 7,7. Nah, ini ada nih koordinatnya. 7,7. Jadi betul ya. Jadi rumusnya adalah jika X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan H, maka rumusnya menjadi X, 2H dikurangi Y. Nah, sekarang adalah pencerminan terhadap garis. Berikutnya yang terakhir adalah pencerminan terhadap garis yang sejajar dengan sumbu Y. Jadi garisnya yang tegak ya. Misalkan ada titik A. Ini koordinatnya adalah 7,1. Akan dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3. Garisnya ini tegak lurus memotong di X sama dengan 3. Jadi garis ini adalah garis X sama dengan 3. Nah, akan kita cerminkan ke sini. Caranya dari titik A kita buat garis yang tegak lurus terhadap garis X sama dengan 3. Sini harus tegak lurus ya. Kemudian kita hitung jaraknya dari titik A ke titik potong ini adalah harus sama. 1, 2, 3, 4. Nah, dari titik potong ini ke kiri sama 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, disinilah titik bayangan dari A atau A aksen dengan koordinat negatif 1,1. Ya, jadi yang tetap adalah nilai Y-nya ya. 1 di sini 1. Yang berubah adalah X-aksesnya 7 dan di sini menjadi negatif 1. Coba kita rubah. Kalau A-nya koordinatnya, nah koordinatnya adalah 5, negatif 1. Maka bayangannya menjadi 1, negatif 1. Jadi yang berubah adalah X-nya. Jadi kalau ada titik X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3 atau X sama dengan H, maka rumusnya dia menjadi bayangannya adalah 2H, H itu ada cerminnya, 2H dikurangi X, Y. Misalkan ada titik negatif 4,3, maka cerminnya, karena cerminnya adalah X sama dengan 3, maka hanya adalah 3. Jadi 2 kali 3 ya. 2 kali 3 itu karena H-nya 3 ya, dikurang X. X-nya adalah negatif 4, jadi dikurang negatif 4, Y. Y-nya adalah 3. 2 kali 3, 6. Ini min kali min positif ya, jadi tambah. Jadi 6 ditambah 4 adalah 10,3. Jadi negatif 4,3 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3, hasilnya adalah 10,3. Apakah betul? Nah, kita cek sekarang. Titik A-nya adalah negatif 4,3. Negatif 4,3 ada di sini ya. Ini A, kita pindahkan negatif 4,3. Kita geser dulu aja. Tuh, maka titik potongnya ada di sini. Bukan titik potong. Bayangannya adalah 10,3. Betul ya, sama ya. Nah, sekarang akan ada contoh yang lain. Misalkan titik 2,0 akan Ibu cerminkan, kita cerminkan dengan garis X sama dengan negatif 3. Kalau kita hitung dengan menggunakan rumus yang di atas, dia menjadi 2H. 2 kali H-nya adalah negatif 3. 2 kali negatif 3 dikurangi X. Kurangi X-nya adalah 2.
koma 0, koma Y berarti koma 0. 2 kali negatif 3, negatif 6 dikurangi 2 berarti negatif 8,0. Nah, kita cek sekarang A-nya garisnya adalah X sama dengan negatif 3. Kita tentukan dulu X sama dengan negatif 3. Nah, ini adalah garis X sama dengan negatif 3. Ya. Kemudian titik A-nya 2,0. 2 ini adalah titik A 2,0. Ya, titik A 2,0 cerminkan terhadap garis X sama dengan negatif 3.